Mimpi buruk. Mungkin itu satu kata yang paling tepat menggambarkan malam di Chiang Mai Senin kemarin. Siapa sangka, timnas Filipina, tim yang selama ini sering kita anggap sebagai lumbung gul, tim yang dalam sejarah pertemuan SEA Games selalu berada di bawah bayang-bayang Garuda, tiba-tiba menjelma menjadi tembok raksasa yang meruntuhkan ego kita. Di laga perdana grup C SEA Games 2025, di 700 Anniversary Tebing, rekor empurna Garuda Muda resmi terhenti. Kita kalah 0-1. Bukan kalah dari Thailand, bukan kalah dari Vietnam, tapi dari Filipina. Halo Sobat Garuda, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita tidak hanya akan membacakan berita. Kita akan membedah tuntas selama 10 menit ke depan. Apa yang sebenarnya salah dengan strategi kita? Mengapa absennya Marcelino Ferdinand berdampak semasif itu? Dan yang paling penting, seberapa tipis peluang kita untuk lolos ke semifinal lewat jalur runner-up terbaik? Siapkan kopi kalian, tarik napas panjang, karena pembahasan kali ini akan sedikit menyakitkan, tapi harus kita evaluasi bersama. Let's check it out. Mari kita masuk ke babak pertama. Sebelum peluit kick-off dibunyikan, hampir semua prediksi, termasuk mungkin prediksi kalian, yakin Indonesia akan menang mudah. Prediksi skor 3-0 atau 4-0 bertebaran di media sosial. Tapi realita di lapangan berkata lain. Sejak menit awal, Filipina tampil tidak seperti biasanya. Jika biasanya mereka parkir bus sejak menit pertama, kali ini di Askal tampil menekan. Mereka mengambil inisiatif serangan yang agresif. Ini adalah kejutan taktis pertama yang gagal diantisipasi oleh skuad Garuda Muda. Bayangkan selama 15 menit pertama, statistik menguasai bola justru dipegang oleh Filipina. Timnas kita dipaksa bermain deep, dipaksa bertahan di area sendiri. Ini bukan skenario yang kita harapkan. Mentalitas pemain kita terlihat kaget. Mereka mungkin berpikir Filipina akan menunggu, tapi lawan justru menerkam. Baru di menit ke-16, ritme mulai berubah. Ball possession perlahan beralih ke kaki pemain kita. Di sini kita melihat peran dua bek sayap, Doni Tritamukas dan Raka Cahyana. Harus diakui dua pemain ini adalah motor serangan utama. Sprint tajam mereka sempat merepotkan sisi sayap Filipina. Tapi pertanyaannya, apakah penguasaan bola itu efektif? Jawabannya tidak. Kita menguasai bola, tapi tidak menguasai permainan. Kita memegang kendali, tapi tumpul di sepertiga akhir lapangan. Sekarang, mari kita bedah momen paling fatal di pertandingan ini. Gol Otu Banatao di penghujung babak pertama. Gol ini bukan lahir dari skema serangan balik cepat nan indah atau tendangan jarak jauh spektakuler. Gol ini lahir dari kelengahan. Perhatikan prosesnya. Berawal dari skema lemparan ke dalam. Ingat, lemparan ke dalam adalah situasi set piece paling dasar dalam sepak bola. Seharusnya dengan materi pemain belakang yang sudah lama bermain bersama, koordinasi di area ini sudah di luar kepala. Namun, terjadi miskomunikasi fatal antara Kadek Arel dan Muhammad Ferrari. Dua pilar pertahanan kita ini gagal memutuskan siapa yang harus membuang bola dan siapa yang menjaga lawan. Celah sekecil lubang jarum itu dimanfaatkan Otu Banatao. Sebuah tandukan dan gol. Gol ini terjadi di menit-menit krusial, psychological time jelang turun minum. Kebobolan di waktu seperti ini meruntuhkan moral. Tapi yang lebih menyakitkan adalah penyebabnya. Kesalahan elementer, salah antisipasi, salah komunikasi. Ini menjadi catatan merah. Di level SEA Games kesalahan dasar seperti ini haram hukumnya. Filipina tidak butuh banyak peluang, mereka hanya butuh kita berbuat salah, dan kita memberikannya secara cuma-cuma. Lanjut ke analisis lini tengah. Jika pertahanan kita lengah, maka lini tengah kita bisa dibilang buntu. Absennya Marcelino Ferdinand akibat cedera ternyata meninggalkan lubang yang jauh lebih besar dari yang kita duga. Marcelino bukan sekadar pemain, dia adalah metronom. Dia adalah kreator yang bisa memecah kebuntuan lewat dribbling atau true pass. Tanpa dia, kreativitas Garuda Muda seolah macet.
Rivaldo Pakpahan yang diplot sebagai pengganti, jujur harus kita katakan, tampak kesulitan mengatur ritme. Beban jenderal lapangan tengah terlalu berat malam itu. Dampaknya apa? Dampaknya merembet ke Ivar Jenner. Ivar Jenner sejatinya adalah gelandang bertahan, jangkar yang memutus serangan lawan. Tapi karena bola tidak mengalir ke depan, Ivar terpaksa turun jauh sekali ke belakang untuk menjemput bola. Ketika Ivar naik membawa bola, struktur lini tengahnya jadi tidak seimbang. Ada celah menganga di posisi yang dia tinggalkan. Ditambah lagi, penyakit lama timnas kambuh, passing error. Di babak kedua, saat kita butuh gol penyeimbang, momentum serangan sering putus bukan karena dipotong lawan, tapi karena salah umpan sendiri. Frustrasi mulai terlihat, permainan jadi terburu-buru, dan skema taktik pelatih tidak berjalan. Di sisi seberang, Filipina bermain sangat cerdas dengan strategi parkir bus yang disiplin. Transisi mereka mengerikan. Begitu kita salah umpan, mereka langsung lari. Strategi mereka sederhana, bertahan rapat dan hukum Indonesia saat lengah. Dan itu berhasil 100%. Lantas, dengan kekalahan 0-1 ini, apakah kiamat sudah datang bagi timnas U22? Belum sepenuhnya, tapi kita sekarang berdiri di ujung tanduk. Skenarionya kini menjadi sangat rumit dan tidak lagi sepenuhnya ada di tangan kita. Mari kita berhitung. Filipina sudah mengunci tiket semifinal sebagai juara grup C. Artinya jatah kita hanya satu, tiket runner-up terbaik. Ingat, SEA Games kali ini menggunakan sistem 3 grup. Hanya ada satu runner-up terbaik dari 3 grup yang akan lolos. Kita harus bersaing poin dan selisih gol dengan runner-up dari grup A, kemungkinan Timor Leste atau tuan rumah, dan grup B, kemungkinan Vietnam atau Malaysia. Indonesia menyisakan satu laga melawan Myanmar pada hari Jumat 12 Desember nanti. Menang saja tidak cukup, kita butuh kemenangan besar, kita butuh pesta gol. Kenapa? Karena selisih gol kita sekarang -1. Sementara rival di grup lain seperti Vietnam atau Timor Leste mungkin sudah mengoleksi poin dan surplus gol. Jika kita menang tipis 1-0 lawan Myanmar dan di grup sebelah runner-up-nya punya poin sama, tapi selisih gol tambah 2, maka kita pulang. Posisi ini sangat berbahaya. Kita dipaksa bermain menyerang total lawan Myanmar, yang mana itu beresiko terkena serangan balik, sama seperti saat melawan Filipina. Sobat Garuda, kekalahan di Chiang Mai ini adalah tamparan keras. Rekor historis runtuh, dominasi patah, dan ego kita terluka. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Meratapi kekalahan tidak akan mengubah skor di papan skor. Evaluasi harus dilakukan secepat kilat. Masalah komunikasi di lini belakang antara Kadek dan Ferrari harus selesai hari ini juga. Masalah kreativitas tanpa Marcelino harus dicari solusinya oleh tim pelatih. Apakah perlu mengubah formasi atau merotasi pemain tengah? Hari Jumat nanti melawan Myanmar adalah laga do or die, hidup atau mati. Tidak ada pilihan lain selain menang dengan skor mencolok. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang paling bertanggung jawab atas kekalahan ini? Apakah murni strategi pelatih yang deadlock atau kesalahan individu bermain? Dan seberapa yakin kalian Indonesia bisa membantai Myanmar untuk merebut tiket runner-up terbaik? Tulis analisis kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan kepala dingin. Jangan lupa like video ini jika kalian suka analisis mendalam seperti ini, dan subscribe untuk update perjalanan timnas selanjutnya. Tetap dukung Garuda di saat terbang tinggi maupun saat jatuh rendah. Salam olahraga.